Jadi di Masjid Quba juga terdapat air zam-zam ya. Seperti ini, letaknya berada di paling belakang. Now it's time for you to pray and get the reward of Umrah. Many of you have wudu, right? Raise your hand if you don't have wudu. MashaAllah. Wes, sarap papat tuku maning. Biasa tuker-tukeran. Udahlah, beli aja nanti. Masalah antusias. Sehat kabeh Bu Ibu? Alhamdulillah. Saya ki arep endi? Apa jare supir? Oh, engko di sungsepenan ning anu gelem. Jare anu. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rian Survivor Channel. Kali ini saya berada di Sumur Gas. Tujuan kedua saya mengajak para jamaah umroh dari Asbiatur ke Masjid Quba ya. Ini di luar jadwal tour kegiatan travel Asbiatur ya. Ini kita ke Sumur Gas ini, dan kedua ke Masjid Quba karena Masjid Quba ntar besok juga pasti keliling ke sana. Cuman karena di sana juga ada keutamaan menjalankan ibadah sholat 2 rakaat, nggak masalah ya. Jadi kita ambil barokah semua ya, dan juga sunnah-sunnah yang ada. Oke. Ayo ditumpuk. Pak Haji, duduk yang bener aja sini. Saya yang dudukan. Wah, lah kasih anu si absensi ya. Yang punya travel ini. Masya Allah, tabarakallah, mantap ini. Wong ngapak kabeh. Wong kita, wong ngapak, wong reang, kumpul nyong. Enak nih, anak Om Dul mah, mundi diantar. Mending bayar nih anak wong dewek nih kene mah. Aja balik-balik bae nih bae. Aja balik-balik kene bae, penuh wong Arab. Iya. Wong Arab. Gua tuh bisa ketemu maning. Ya wong Arab gak salah aja wong Sudan bae kayak mau kan. Jagus maning. Tapi heboh, mantap, bisa membawa membawa suasana lebih ceria ya Bu Haji. Dengan hadirnya orang Sudan, Masya Allah, tambah rame. Sama-sama saudara Muslim. Tuh Bu Haji, kenapa jarang dikunjungi Sumur Gas ini? Karena letaknya dekat madrasah, juga parkirannya sangat sempit kan, mobil besar nggak bisa masuk, 1-2 saja udah penuh. Makanya yang kebanyakan pakai taksi dan juga mobil seperti ini ya, Hiace yang cukup 15 orang, dan juga bus coaster cuma 20 orangan. Jadi untuk mobil yang besar mungkin ada larangannya. Aduh. Aji daumi kegawa beca. Oke, beginilah suasana di Kota Madinahul Munawwaroh. Jangan salah ya, ini adalah tur mandiri, bukan dari travel. Jadi tugas saya seperti ini. Kalau ada jamaah dari Indonesia yang datang sebagai tamu saya ya, khususnya yang tamu tahunan yang setiap tahun saya tengok dari Asbiatur, Masya Allah, tabarakallah, saya selalu mempunyai kesempatan dan menyempatkan diri. Kalau nggak menyempatkan diri mah saya juga ada kerjaan. Jadi karena menyempatkan diri, ada Bu Haji Nani dan juga Pak Haji Agus. Bu Haji Agus. Ada Bos Pak Jimmy. Haji Agus dan Bos Jimmy
Bos, ayam juga, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini adalah Masjid Jum'ah, Bu Ibu, Bapak-bapak, para hadirin semua. Ini adalah Masjid Jum'ah di mana masjid ini pernah digunakan untuk yang pertama menjalankan ibadah sholat Jumat ya di sini. Jadi masjid ini sudah bagus, dulunya dibangun cuma hanya dengan setumpuk bebatuan saja ya. Oke, sekarang kita nyampe di Masjid Quba. Nanti saya mau nanya ke supirnya. Kam dagika? Asrat dagika. Ada punya waktu 10 menit untuk bas duha. ضحى ركعتين. شوف هذا بوابة الحريم، رجال جهة ثانية، هذا بوابة النساء. Ini dia, ntar kita mengambil 2 rakaat untuk sholat duha ibu-ibu. Jadi dari sinilah kalau yang tur kota melalui jadwal tur kota setiap masing-masing travel ya, kumpulnya di sini dan mobilnya di sana. Kita pakai Hiace, jadi kita itu paling belakang. Cepet. Aduh. Ayo di mana? Jangan cara sobo. Sekarang tahu kan gini, sekarang tahu. والله العظيم تعال. Jadi di Masjid Quba juga terdapat air zam-zam ya. Seperti ini, letaknya berada di paling belakang. Dan tepat di depan saya adalah tempat pengimaman dan juga mimbar untuk khutbah ya. Mantap. Doanya untuk masyarakat. Untuk masyarakat Desa Limpas, semoga bisa ke Madinah, ke tanah suci semuanya. Amin. Utamanya dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak masyarakat Limpas dan sekitarnya bisa berangkat umroh ataupun haji ya. Amin, amin, amin. Insyaallah. Seperti inilah doa dari pemimpin desa Limpas, Bapak Kuwu Tato. Masyaallah, tabarakallah. Senang sekali bisa berjumpa beliau di kota Madinatul Munawwarah. Oke, kita pergi ke sana, kumpul lagi dengan Pak Haji. Oke, untuk sekedar informasi, kalau kita berada di Masjid Quba seperti ini ya. Jadi orang banyak berlalu lalang, kumpul bersatu berbaur ya.
Jadi kita mesti perhatikan ketika kita menjalankan ibadah sholat di Masjid Quba ini, kan biasanya banyak orang yang belum mengambil air wudhu, tepatnya di belakang sana. Jadi kita akan berpencar ya untuk sementara waktu sebelum menjalankan ibadah sholat di Masjid Quba itu. Jadi sholat pun kita berpencar ya, nanti akan berkumpul lagi setelah menjalankan ibadah sholat di Masjid Quba. Syaratnya ini apa namanya, harus tahu tempat kembalinya di mana, mobilnya parkirnya di mana, karena beda ya. Seperti itu, mobil yang berderet di belakang itu lebih dari 10 ya, jadi berpuluh-puluh, mungkin beratusan ya, itu mobil yang parkir di sana. Jadi mesti tahu mobilnya di mana. Dan untuk biasanya kalau kita lihat yang ada di depan kita itu ada rombongan yang warna biru dan putih. Itu biasanya kalau baru turun masih kumpul ya. Ini mau ngambil air wudhu, biasanya di sana bakalan berpencar, dan setelah air wudhu pun kita akan berpencar lagi menjalankan ibadah sholat di dalam. Dan biasanya kumpul lagi setelah sholat, dan itu yang memungkinkan jamaah akan lepas hilang, apalagi yang sudah lansia ya. Jadi mesti diperhatikan untuk para jamaah umroh ataupun para geturnya, harus lebih waspada dan berhati-hati dan perhatian kepada masing-masing ya. Oke, seperti yang kita lihat di belakang ini sudah mempunyai pelataran yang bagus ya, karena ini ada perubahan. Bulan kemarin masih ada proyek, sekarang sudah selesai semua. Dan sekarang saya bersama Pak Haji Agus, Ketua Rombongan Asbiatur dan Pak Kuwutato dari Desa Limpas, Kecamatan Patrol. Saya mau menunjukkan tempat di mana cincin Rasulullah SAW hilang ya. Itu namanya Sumur Cincin dan juga Sumur Haris dan Al-Khatam. Jadi saya akan menunjukkan kepada Pak Haji Agus tempat di mana Sumur Cincin itu berada. Kemungkinan ya, barangkali ntar tahun-tahun depan yang akan datang dia akan hadir dan juga datang ke sini lagi. Dia bisa menjelaskan tanpa saya, dan juga bisa memberitahu ke para jamaahnya ya. Jadi mungkin ini ketemuannya terakhir atau enggak tahu, insya Allah masih ada waktu, kesempatan di lain waktu ya, tahun-tahun depan ya, insya Allah. Jadi saya mau memberikan tahu di mana tempat cincin itu hilang ya. Sumurnya sudah ditutup, namun di sini tempat yang paling bersejarah ya, di area Masjid Quba. Ini pelataran ini selama masa pandemi direnovasi menjadi seperti ini ya. Ada taman kurmanya, masalah tabarakallah. Mandi mana? Ini nih yang di depan ini kumpul tuh, ditutup sama anu. Bisa dibuka? Udah di keramik. Bisa dibuka? Enggak bisa. Ini orang nggak bisa dibagi-bagi apa kali ya? Oke, sekarang kita berada di Sumur Cincin. Ini enggak Now it's time for you to pray and get the reward of Umrah. Many of you have wudu, right? Raise your hand if you don't have wudu. MashaAllah, no. The sunnah is to not make Sumur itu mana? sumur gas. Sumur Rajak. Oke, sekarang sudah tahu tempat Sumur Cincin ya, yang dimana cincin yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk kesehariannya dipakai itu hilang ya. Disitulah hilangnya ketika zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan ini jari jemarinya kecil, jadi ketika berada di sumur ini mengambil air wudhu atau mengambil air itu hilang ya cincinnya, karena jari jemari kecil dan cincin Rasulullah SAW itu kan mungkin besar, jadi lepas gitu. Ini cuma kok ditutup ya pakai anu. Kok lewat sana?
pintunya jauh ya. Kemarin masih bisa masuk sini, tapi itu di sana pintunya. Jauh kan? Pintu sana berarti Pak Haji. Ke sana? Iyalah. Udah jauh situ lah. Iya, ini ada. Ya mobilnya di sana. Ayo. Udah nanti kalau ada ziarah dari Trepaan dari Minta ke sono aja. Itu lewat sana. Ya. Mudah-mudahan nggak copyright ya. Ini dia air yang nggak pernah ada matinya ya. Jadi di sana itu Masjid Kubahnya. Di sini. Pangling nggak Pak Haji? Ini kan dulu ada bangunan kan? Iya. Oh. No, dulu nggak ada tempat tongkrongan situ. Di situ ada food court, tempat tongkrongan di situ Pak Haji. Kalau malam hari, ramenya. Lah tempat itu tempat menuju ke Masjid Nabawi jalan kaki. Jadi bagus, nggak ada mobil khusus. Ini buggy cart atau mobil golf bisa disewa nyampe ke Masjid Nabawi. Berapa itu? 10 real kayaknya satu orang. Kalau ada waktu naik aja dari Masjid Al Gumamah ke sini. Wes, arep papat tuku maning. Biasa tuker-tukeran. Udahlah beli aja nanti 10 real. Itulah gunanya kalau pakai kaos kaki ya. Untuk jaga-jaga kalau hilang. Sandal hilang. Oh. Awalnya membutuhkan benar. Batu bareng-bareng toh. Isyu lah. Foto kuning kanan. Terima Mi. Alhamdulillah nang seneng. Ayeuna juga nama enak. Kok sekiki balik maning meneh Mi? Balik maning. Iya insyaallah. Jadi dua kali kesempatan sholat di Masjid Kuba. Iya, amin insyaallah. Sekarang Jawa mah. Nah. Mungkin orang bisa tekam Mi Sukiki. Iya nang kaning. Kerja kita asar kerja kian kau balik. Iya. Ayo Pak Haji. Hai. Karo sopo? My name is Aska. Oh, and now masyaallah. We're on Kuba Masjid. It's blessed. We'll be here. And we're going to other place. So stay tuned. Oke, sekarang kita berada di Masjid Kuba untuk terakhir kalinya. Karena mau balik ya ke Masjid Nabawi. Ini adalah jalan di mana jalan untuk jalan kaki menuju ke Masjid Nabawi. Menuju jalan ini lurus ya ke sana. Namun kita mau naik mobil seperti ini untuk balik lagi ke Masjid Nabawi. كلمهم انهم يمشوا معايا يلا خلينا نمشي. ويبقى اول سوا-sawa. Biar enak. Hina awal samsan. Masuk awal. Oke, yalah. Bu Ibu. Ya. Greget ini. Lala.
supirnya pengen gak pulang. Oke, demikian video vlog kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur, memberikan suatu wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang Survivor Channel dari Masjid Quba ya, menginformasikan seperti inilah suasana untuk hari ini di hari Jumat pagi ya. Ini kita berada di Masjid Quba untuk tur mandiri, tidak dengan travelnya. Nanti besok bersama travel bakalan balik lagi ke sini karena kita menggunakan duit pribadi untuk pergi ke sumur gas, dan ada kesempatan kedua mampir ke Masjid Quba ini. Jadi untuk jamaah kali ini mempunyai dua kesempatan menjalankan ibadah sholat di Masjid Quba ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat beruntung sekali mendapat dua kesempatan balik ke Masjid Quba selama 2 hari ya, sekarang dan besok. Sayangnya besok saya tidak bisa ikut karena ada kerjaan ya setelah zuhur. Kalau hari ini setelah asar, jadi ada keringanan saya untuk istirahat nanti di sore hari. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini saya doakan untuk para subscriber dan viewersku, semoga dipanjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh ya, dan paling khusus lancar rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tutup. Tugas iki nganu ki uang sampai ketinggalan. Gua mau ada bonus Mas Tiap. Boleh. Mantap. Oke, nomor bebek kan mana? Doakan lah orang apa? Ayo masuk. Alhamdulillah. Lah ya semua dengan judulnya mancing. Itu pora iki. Jimmy dan jaluk jatah. Ibu-ibu, saya sebagai orang yang membawa kali ini, mohon maaf ya Bu-ibu, barangkali ada kekurangan, kesalahan saya dalam membawa ibu-ibu ziarah mandiri, tidak mengikuti tur kota dulu karena ini mengisi kekosongan kita. Jadi saya bawa ke tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh travel di Indonesia ya. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya di sumur gas itu parkirannya kecil, jadi terpaksa Pak Haji Agus jauh-jauh hari sudah menginformasikan, minta ngecek sumur gas itu tempatnya di mana. Dan alhamdulillah, karena saya bekerja di kota Madinah Munawwaroh, sebelum-sebelumnya saya sudah bolak-balik ke tempat itu, dan alhamdulillah untuk hari ini bisa membawa ibu-ibu, bapak-bapak ke sumur gas ini. Jadi barangkali ada kesalahan dari saya, mohon maaf ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, karena mungkin ini yang maksudnya hari terakhir atau besok insya Allah bisa ketemu lagi atau enggak. Insya Allah bisa ketemu sih di hari Minggu kalau masih ada hari Minggu Bu Haji. Kita pulang hari Senin, Senin. Karena besok mesti kerja setelah zuhur ya. Untuk hari ini habis asar, jadi saya punya kesempatan membawa ibu-ibu ke tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh jamaah umroh ya. Karena kita tahu parkirannya kecil, makanya mohon maaf kalau dipungut biaya buat ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita itu rental mobil kecil ini pakai duit, bukan pakai daun. pakai daun. Oke, jadi begitulah. Barangkali ada kesalahan dari saya minta maaf, dan doakan saya dimanapun berada di Masjid Nabawi ataupun ketika berada di Makkah Mukarramah, agar saya diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine, masih bisa kerja di Madinah sampai sukses ya Bu Haji. Jodoh. Insya Allah, amin. Masya Allah. Kira-kira Jumat 2. Jadi permintaan saya dari travel itu kira-kira bisa Jumatan 2 karena haram. Sampai hari ini di Mekah, hari ini di Madinah, nanti di Mekah kita Jumatan lagi. Makanya terima kasih. Iya, ayo Jumatan. Kosongan.
Sehat Bapak kek? Sehat alhamdulillah. Tak kasih ketinggalan. Ayo mancing kamar disit. Ayo mancing kamar disit. Aku dia pengen diwawancarain deh. Wis tinggal jalan di wawancara baik. Biasanya primen satu.